Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad 27 Rajab Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah. Sebelum itu, Assalamualaikum para hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, saya Aprilia Kayanida. Saya selaku pembawa acara pada hari ini. Pada hari yang cerah dan penuh keberkahan ini, tak henti-hentinya saya bermunajat untuk kelancaran acara kita pada hari ini. Yang saya hormati Bapak RT 002, Bapak Taufik, dan Bapak Prof. Budi Santoso dan istri, Bapak Irfa Meldi, Bapak Ustadz Wasimin dan Ustazah Hera, serta Pak Teguh Hermawan selaku penyelenggara acara pada hari ini, serta para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Sebelum itu, izinkan saya menyampaikan susunan acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama-tama, kita akan diawali dengan pembukaan, pembacaan tilawah dan sari tilawah, sambutan oleh Bapak Taufik Ketua RT 002, penampilan lomba mengaji, pembagian hadiah, sambutan oleh Profesor Budi Santoso, sambutan oleh Bapak Teguh Hermawan selaku penyelenggara acara, doa penutup oleh Pada Wasimin, dan diakhiri dengan acara makan bersama. Baik para hadirin yang berbahagia, tanpa berlama-lama, mari kita mulai acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 27 Rajab 1447 Hijriah dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan tilawah dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Ananda Elang dan Ananda Nini. Kepada Ananda Elang dan Dini, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia, Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا
وكان وعدا مفعولا. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dibuat sambal terasi. Salam pertama kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Teguh selaku Sohibul Hajat, yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Budi Santoso dari UNAS berserta nyonya, yang terhormat sesepuh RT 02 RW 03 Bapak Haji Sarwani SHMM, yang terhormat Bapak DKM Bapak Broto Sarjono, semoga beliau diberi kesehatan untuk memajukan masjid kita, Masjid Al-Amin. Dan Ustazah Hera yang terhormat, terus para ustazah juga yang lain, dan tentunya para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir di sini, Bapak Ustadz Wasimin, Bapak Ustadz Ujang, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan, kemudahan menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj yang bertepatan jatuh pada tanggal 16 Januari 2026 atau tanggal 27 Rajab 1447 Hijriah. Salawat dan salam tentunya tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaatnya di yaumul akhir. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Teguh sekeluarga yang telah berinisiatif mengadakan acara ini, baik materi, tenaga, dan segala sesuatunya, dan juga kepada seluruh panitia yang terlibat hari ini. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih.
Yang kedua, semoga acara ini membawa kesan tersendiri khususnya bagi para remaja atau adik-adik yang ada di sini, sehingga acara ini menjadi acara rutin tahunan. Mohon Bapak Teguh, mudah-mudahan acara ini menjadi acara rutin tahunan atau mungkin bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Yang ketiga, tentunya panitia mengucapkan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan atau penyediaan tempat dan segala sesuatunya kami mohon dimaklumi dan dimaafkan sebesar-besarnya. Demikian, tidak banyak dari saya untuk mempersingkat waktu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Taufik atas sambutan hangatnya. Semoga semakin memotivasi untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya kita akan menyaksikan lomba-lomba yang sudah disiapkan oleh teman-teman pengajian. Untuk saya panggil dari teman-teman wanita yang mengaji untuk maju ke depan panggung. Yang pertama, Helena, Kayla, Sofia, Azahra, Febriana, Queen, Rania, Riani, Kila, Princess, Talita, Aisyah, Nafisa, Nadifa, Nisa, Ayu, Nazifa, Kiara, dan Afil. Untuk nama-nama yang saya sebut, dipersilakan untuk segera naik ke panggung. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih, Masya Allah sekali untuk penampilan dari teman-teman pengajian ini. Oke, selanjutnya adalah pembagian hadiah untuk teman-teman pengajian yang akan dibimbing oleh Pak Taufik dan juga Pak Teguh Hermawan. Kepada Bapak Taufik dan Bapak Teguh Hermawan, izin untuk naik ke atas panggung untuk pembagian hadiah kepada teman-teman pengajian. Terima kasih kepada teman-teman pengajian yang sudah tampil dan Bapak Taufik serta Bapak Teguh Hermawan yang sudah membimbing untuk hari ini. Dan kita masih ada satu penampilan lagi dari teman-teman pengajian untuk laki-laki. Izin untuk saya sebut namanya satu persatu. Pertama ada Akmal, Sien, Anan, Noval, Arfan, M. Hafiz, Arbi, Rafa, dan Iki. Untuk nama-nama yang sudah aku sebutkan, untuk silakan maju ke atas panggung.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ta'awud, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Rukun Islam ada 5. 1. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. 2. Salat. Salat ada 5 waktu. 1. Subuh. 2. Zuhur. 3. Asar. 4. Maghrib. 5. Isya. 3. Puasa. Puasa di bulan Ramadan. 4. Zakat. Zakat fitrah dan zakat mal. 5. Pergi haji bila mampu. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah tampil. Allahumma hamdan Al-Quran. Masya Allah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah tampil dari teman-teman pengajian. Selanjutnya kita akan pembagian hadiah lagi kepada Ustadz Hera dan Pak Dewa Simin
dimohon untuk ke panggung untuk membantu teman-teman dari pengajian pembagian hadiah. Baik, terima kasih kepada Ustadz Wasmin dan Ustazah Hera yang sudah membantu untuk bimbing teman-teman dari pengajian kita untuk pembagian hadiah pada malam ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Profesor Budi Santoso. Kepada Profesor Budi Santoso, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bangga sekali ada anak-anak, terutama pada bapak-bapak pembina, bapak-bapak sesepuh yang kami hormati. Kalau anak-anak di sini dibina dengan baik. Biasanya saya itu ikut memperingati Isra Mi'raj di Jatiwangi Kauhar hampir berhasil buat sana. Tapi kali ini saya diundang Bang Teguh, jadi saya datang ke sini. Saya pakai bukti palsu. Jadi peringatan Isra Mi'raj itu sangat penting sekali karena itu satu peristiwa yang sangat luar biasa di dalam sejarah Islam. Karena seorang hamba Allah diperjalankan perjalanan di darat, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke langit tingkat 7. Jadi dua perjalanan. Memang ada yang mengatakan itu hanya ruhnya saja, dengan jasadnya tidak perlu diperdebatkan, tidak akan dosa. Tapi yang itu saya tidak percaya. Kurang dari dulu kawan. Terutama kita itu mendapat peristiwa itu mendapat perintah untuk sholat. Jadi ibadah sholat itu paling bagus. Ibadah sholat itu kalau sholatnya benar itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu apa? Perbuatan keji itu kalau di dalam bahasa Arab disebut fahisyah. Dalam bahasa Arab artinya perbuatan
perbuatan atau ucapan yang sangat buruk, hina, kotor dan menjijikkan, melanggar akal sehat, fitrah, serta syariat, mencakup dosa besar seperti zina, membunuh, syirik, berkata kasar, hingga kecurangan yang merusak diri dan masyarakat. Sering diiringi dengan mungkar, perbuatan yang ingkari akal sehat, dan sholat adalah metode utama dari kedua. Jadi sholat itu mencegah perbuatan keji dan ingkar dan mungkar. Kalau itu belum melakukan itu, ya berarti sholatnya belum sampai. Tapi kalau kita misalnya ada perbuatan dosa waktu kita masih muda, misalnya banyak dosa, kadang-kadang itu malah rezeki itu, karena itu lebih baik dalam ilmu tauhid. Orang yang ingat Tuhan karena dulu banyak dosa, kalau belum pernah membuat dosa, lebih baik dari orang yang tidak pernah membuat dosa tapi tidak ingat Tuhan. Jadi ingat Tuhan itu adalah kunci daripada sholat. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 44 dan 45, 44 ini mengatakan bahwa saya tidak apa ada di sini, tidak bisa saya baca, tapi daya 45 itu mengatakan bahwa sholat itu perbuatan yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan itulah yang menjadi sumber pokok daripada semua perintah Allah kepada Rasul itu bukan melalui menghadap langsung, tetapi melalui Jibril. Khusus mengenai sholat itu diperintah datang langsung. Waktu menghadap ke langit ketujuh, langsung minta tangan itu sujud. At-tahiyatul mubarakat salawatul thayyibatul, karena melihat cahaya yang sangat terang, itu sangat mulia, maka beliau mengucapkan itu. Nah itu menjadi kunci pokok daripada umat Islam. Itu pada waktu itu Rasul sudah dalam keadaan sangat kepepet. Kematian istrinya Siti Khadijah. Siti Khadijah itu seorang bangsawan yang kaya tentunya, sampai miskin sekali biayanya untuk perjuangan Islam, untuk perjuangan agama. Jadi orang itu yang memberikan apa itu, mentraktir teman-teman, belum tentu dia lebih kaya. Ya hanya menyatakan bahwa dia itu lebih penting persaudaraan kita. Seperti ini belum tentu Bang Teguh itu bisa membeli rumah yang mewah atau membeli mobil, tapi mengadakan apa itu peringatan seperti ini, itu adalah nilainya sangat tinggi sekali di depan Allah. Jadi beliau itu, saya mau membaca apa itu ceramah sebelumnya, yaitu mengenai hormon. Itu memang beliau ahli kesehatan. Saya berguru pada abangnya, bibinya, Pak Alingnya ya, karena istri bibi beliau itu jadi istrinya Profesor Dokter Arif Sajadi. Beliau itu zaman Pak Habibie diadu oleh guru besar dari luar negeri. Waktu pertanyaan bahasa Inggris, dia tidak begitu pandai bahasa Inggris. Kalian yang mau tanya berdiri saja satu-satu. Berdiri saja, saya baca penyakit apa sejak itu. Jadi kalau ada orang datang, pasien dijamin sembuh, walaupun sudah dokter-dokter angkat tangan. Karena saya jadi asisten di sini, saya nulis buku 3 seri dari ceramah-ceramah beliau itu saya tulis jadi buku kesehatan 3 jilid. Nah itu
Kalau ada pasien datang bukan seperti dokter tanya, kamu sakit apa? Diobati sakitnya. Boleh tidak? Kamu sakit ini, saya kasih obatnya ini. Suatu ketika ada wanita sudah stadium 4, semua rumah sakit sudah angkat. Ya, waktu adanya semua rumah sakit sudah angkat tangan. Apa? Beliau dapat bisikan kalbu karena beliau itu bisa interaksi dengan malaikat roket dan atiknya. Jadi roket atiknya pasien itu memberitahu kepada beliau. Nah, pada saat pasien datang itu beliau langsung memberitahu kamu sakit ini, obatnya ini. Pada suatu ketika itu ada orang sudah semua rumah sakit sudah angkat tangan. Saya waktu itu jadi asisten di situ. Lantas jadi pada suatu ketika beliau tradisi malaikat itu jangan dikasih obat, tapi didongengin saja. Dongengnya dulu zaman dulu Nabi Ibrahim itu punya murid simpulan. Malah di Palestina dengan Nabi Ibrahim ada di Mekah. Nabi Ibrahim malam itu didatangi malaikat pencabut nyawa Israel. Maka Nabi Ibrahim tanya, malaikat kamu datang ini mau kongko-kongko atau resmi? Kalau resmi saya siap mati, berarti saya harus dicabut. Kok saya cuma kongko-kongko? Tapi ada berita saya kesimpulan ilmu yang ada di Palestina itu besok jam 8 menikah, jam 6 saya disuruh nyabut nyawanya. Nabi Ibrahim sering sekali. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah berilah petunjuk supaya dia itu bisa bebas. Petunjuknya dia bingung sekali. Maka dia petunjuknya sedekahkan kekayaan separuh, disedekahkan 70 tahun kemudian Nabi Ibrahim terlalu dia berdoa hidup. Memangnya ada apa? Waktu malam itu Israel sudah datang kepada saya. Saya bilang kamu akan dicabut. Jadi sedekah itu suatu obat yang luar biasa. Karena terus ibu ini kalau begitu Pak saya dandan namanya. Saya cuma ditemani malaikat itu dia pulang. Waktu pulang keluarganya dipanggil semua. Saya dandan darurat. Maka satu-satunya jalan dulu bapakmu itu meninggalkan warisan namanya ruko. Kalau tahun depan ditawar 2 miliar, kalau malam ini 1 miliar dibayar. Kasihkan malam ini 1 miliar, bagikan semua pada masjid itu. Karena ibu kan sudah tidak akan menikmati. Ternyata si ibu itu makin enteng. Seminggu kemudian datang ke jantung. Pak, saya sudah sembuh. Loh, apa yang menyembuhkan? Saya sedekahkan semua kekayaan saya. Ini terjadi juga dengan TKW yang bekerja di Arab. Jadi di Arab itu TKW tersebut kalau siang itu masuk kamar mandi tidak keluar ditanya oleh si syekhnya yang tuan rumah itu, kenapa kamu tidak keluar? Karena saya memeras susu dari susunya itu, saya sedang menyusui kencang sekali ini. Loh, kamu sedang menyusui bayi toh? Iya, saya tidak punya uang, jadi udah kamu pulang aja. Lah kontrakan saya bayari sekarang. Istrinya padahal mau operasi seminggu lagi dan kasnya hanya 2%.
waktu operasi dokternya kan bilang, "Loh, kok sembuh sama sekali, sudah sembuh, boleh pulang, nggak jadi dioperasi." Nah itulah power daripada sedekah. Nah untuk anak adik-adik saya yang saya banggakan, itu dulu ada zaman Rasul itu diembargo karena orang pada tidak suka agamanya, orang pada suka pada nenek moyangnya, maka mereka melarang menjual kepada orang pengikut Islam. Berat sekali loh. Lama-lama hari itu seorang ibu itu harus menggodok, memasak batu, anaknya pada nangis itu, masak batu. Nah, dihibur, "Kamu jangan nangis karena sebentar lagi masakan matang." Umar bin Khattab sebagai presiden waktu itu, khalifah, keluar jalan-jalan, dengar anak nangis itu, didatangi, "Bu, anak-anaknya kok pada nangis itu, masih apa saya masak batu supaya mereka lupa tertidur gitu." Umar mungkin tidak tahu, bahkan bilang tuh Umar itu pulang ambil gadung di gudangnya itu, dibaksin, dimasakkan sendiri. Nanti pulang sujud, "Ya Allah, semoga tangisan dia bukan menjadi tangis saya di akhirat." Demikian juga ada seorang panglima namanya Harun Alexander the Great, itu muridnya Aristoteles. Aristoteles itu seorang filosof Yunani. Alexander itu orang Yunani, bisa menaklukkan sampai Yunani, Eropa, sampai India itu ditaklukkan beliau. Maka jenderal-jenderal itu begitu sakit, ketika sakit, pada saat sakit itu, tolong nanti kalau saya mati, yang mengantarkan pertama kali adalah dokter terbaik. Kemudian kekayaan saya disebarkan di jalan. Yang ketiga, tangan saya dikeluarkan. Loh, ini maksudnya apa ini? Ternyata beliau sebelum meninggal itu cerita, "Oh, saya pernah dengar beliau cerita bahwa dokter terbaik pun tidak akan menyembuhkan dia sampai sekarang saya mati gitu." Terus kekayaannya itu disebar itu, bahwa kekayaan ini tidak ada gunanya semua. Terus kemudian tangannya dibuka itu, waktu lahir itu tidak bawa apa-apa, meninggal juga tidak bawa apa-apa. Untuk pelajaran ini, maksudnya pelajaran pada masyarakat. Saya kira saya tidak perlu panjang lebar, sekian saja. Tapi kalau ada yang mau berobat, Bang Teguh lebih banyak, lebih bisa. Dan saya belajar dari Pak Leknya, yang Profesor Dr. Arif Sajali, itu cucu dari Sunan Ampel yang ke-7. Sunan Ampel punya putra pertama namanya Kiai Haji Arsyad, umurnya hampir 500 tahun, masih ketemu cucu yang generasi ke-7. Nah itu ilmunya diberikan semua. Kamu nanti jangan keluar dari masjid ya. Keluar beliau, ada apa sih kok tidak keluar? Berulang terang sekali, hijau biru. Kita panggil yang buyutnya itu buyut genggong. Buyut genggong, mengapa ada cahaya hijau dari langit? Itu malaikat-malaikat pada kongkong-kongkong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak atas sambutannya yang telah disampaikan oleh Profesor Budi Santoso. Semoga apa yang didengar dapat diresapi dan istiqomah dalam menerapkan sifat-sifat baik Rasulullah SAW. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, sebelum acara hari ini saya tutup,
Alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ustadz Waslimin. Kepada Ustadz Waslimin, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup dengan doa, tadi saya mendengar dari Bapak Taufik dan pembawa acara bahwa saya dipanggil Ustadz. Saya bukan Ustadz nih. Ustadz saya kembalikan Pak RT, kasih Pak kasih Bun aja. Sebelum kita berdoa, saya mohon kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang putra dan putrinya belajar ngaji di tempat Bapak Teguh, mohon bantuannya agar supaya di rumah juga dibimbing, dibina, karena kalau di sini cukup di sini ya, karena waktunya tidak mencukupi ya, karena kadang ada 15 anak, ada 20 anak, waktu sekitar jam 4 sampai setengah 6. Nah, untuk itu saya mohon kerjasamanya agar supaya anak-anak itu bisa lancar, bisa cepat ngajinya, mau dibantu agar supaya bisa cepat bisa ngaji, karena anak-anak itu kalau udah mau masuk SMP itu udah kayaknya udah nggak mau belajar Al-Quran, sementara masuk MT saja harus dites baca Al-Quran. Lah kalau nggak bisa terima. Nah, untuk itu saya mohon dengan hormat agar supaya dibantu, sehingga anak-anak juga harus diberi semangat ya, diberi semangat agar supaya rajin ngaji. Mungkin himbauan atau ajakan cukup sekian, dan marilah kita tutup doa bersama-sama. Sebelum kita berdoa, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran. Ilah daratil Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillah, ma'alana ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa salli wa radulun ala sayyidina rasulillah yatma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati rabbighfir lana warham wa ta'firur rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut manajatan min nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Osimin yang telah membantu untuk doa hari ini. Selanjutnya, sebelum acara kita berakhir, kita akan mendengarkan sedikit sambutan satu patah kata, dua kata dari Bapak Teguh Hermawan selaku penyelenggara acara pada hari ini. Pada Bapak Teguh Hermawan, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Malika Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah berikan kepada kami kenikmatan yang besar. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak. Di sini Engkau berikan kemudahan, segala kemudahan. Dari mulai saya datang ke tempat Pak RT sampai akhirnya terjadi semua berkah Engkau ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berkumpul di tempat ini berkah dari semua gotong royong dari Pak RT, semua aparat RT, juga Karang Taruna, dan semua yang membantu yang tidak bisa disebutkan namanya. Terima kasih banyak atas bantuannya sehingga terjadi Isra Mi'raj ini yang bertema Sidratul Muntaha, yaitu puncak kesadaran. Puncak kesadaran ini harus dibangunnya dengan kebiasaan. Kalau di dalam Al-Quran ada kebiasaan lama, namanya kebiasaan nenek moyang. Tapi kalau di dalam ilmu kesehatan namanya hormon. Hormon itu adalah kebiasaan. Tapi di dalam ilmu tasawuf namanya nafsu. Nafsu ini harus dirubah. Kalau tidak dirubah, maka akan menjadi budak nafsu. Nafsu ini akan berkolaborasi dengan otak. Maka kalau orang melihat, ketika dia melihat, dia langsung ke memorinya, namanya otak, langsung ke nafsu, sehingga dia menjadi ingin. Tapi kalau dia melihat dengan basor atau sifatullah, dia lihat itu, dia langsung masuk ke hati. Dari mata turun ke hati. Hati yang bersih. Ana zopatu minal iman, yaitu hati yang bersih. Nah kemarin karena saya datang ke tempat Pak RT itu dengan kebersihan hati, sehingga Pak RT menerima saya. Setelah menerima saya, kita urun rembuk, ada beberapa warga dan aparatur RT. Kemudian kita rapat kecil, sehingga kata Pak RT, udah silakan saja, yuk nanti kita kerahkan. Begitu hari H Jumat dari pagi sampai sekitar jam hampir maghrib, itu luar biasa. Semuanya pakai iman, yaitu pakai cinta. Benar-benar semuanya saling mendukung, saling ramah, saling bercanda dengan cinta. Iman itu adalah cinta. Cinta itu ada 3, yaitu ingat, 1, kedua kangen, ketiga adalah mesra. Nah mesranya ini dapat. Jadi hubungan mesra kepada antar manusia. Cuma wallahu alam, ada yang hubungan pada Allah atau tidak. Waktu mengerjakan ini ada basmalahnya tidak, ada ingat pada Allahnya tidak, atau dengan hablum minallah,
Waktu hablum minanas, ketika tidak dibawa dengan hablum minallah, ingat kepada Allah dengan membaca basmalah atau lain sebagainya, itu masih belum iman, belum cinta kepada Allah. Iman ini harus dirajut. Iman itu adalah cinta. Maka kita harus mencintai anak-anak kita. Dirajut hubungannya, jangan marah, karena marah itu adalah tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Sementara di dalam Al-Quran, takwa itu ialah satu, infak. Kedua, tidak boleh marah. Ketiga adalah memaafkan. Nah, ketika manusia dia pakai hubungan hablum minallah hablum minanas atau dengan cinta dibarengi takwa, itu Allah akan membuka rezekinya. Wa ma yattaqillah yaj'alahu mahraza wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Makanya saya dapat telepon dari Belanda. Mas Teguh katanya mau ngadain Isra Mi'raj. Iya benar. Kapan Mas? Mungkin Jumat ini. Ya udah Mas, saya kirim 3 juta, dapat 3 juta. Karena tadi pakai cinta dan takwa. Itu dikasih sama dia. Gratis duitnya. Terus karena saya tidak ngomong-ngomong, cuma ada teman saya lagi dengar katanya mau ngadain Isra Mi'raj. Iya. Kapan? Jumat. Ya udah aku kasih 2 juta. Sudah 5 juta. Ada lagi temen tiba-tiba masukin ke rekening 500.000. Masuk. Sudah 5 juta lebih. Ada lagi banyak masuk. Akhirnya saya bilang, kok saya nggak bisa ngeluarin duit nih kalau begini. Kenapa? Semuanya masuk begitu saja. Itulah, jika kita beriman dan bertakwa, maka akan dijamin sama Allah, akan disantuni sama Allah. Mau disantuni? Kalau mau beriman, cara beriman, iman tuh yakin pada Allah. Cuma hubungannya adalah cinta. Dalam Al-Quran ayatnya surat Al-Baqarah 165 hubalillah, mencintai Allah. Hubalillah, ketika kita mencintai Allah harus ada 3 kriteria, yaitu ingat kita memang tidak pernah ketemu sama Allah, tapi sebutlah namanya Allah, 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 Allah di dalam hati, sehingga kita ingat sama Allah. Ketika kita ingat, Allah juga ingat. Nah, ketika ingat juga, kita juga ingat bahwa kita manusia harus berinteraksi dengan manusia lain. Maka ingat juga bahwa kita manusia tidak boleh saling mencubit, sakit. Harus saling berkasih sayang, yaitu mesra. Cuma sebelum mesra ada kangen. Kayak gini nih ngumpul, nanti akan ada kangen di rumah. Kapan ya begini lagi? Gitu. Ketika kita merajut pakai cinta, itu hati kita terbuka. Ketika hati terbuka, kita berbuat takwa. Takwa itu sesungguhnya adalah akhlakul karim. Akhlakul karim itu akhlak Al-Quran. Akhlak Al-Quran itu dibagi 3. Satu tadi infak. Ini bagian dari infak. Ini semua bagian dari infak yang harus dikeluarkan. Ketika dikeluarkan infak itu 100.000 itu akan menjadi biji. Ketika ditanam menjadi pohon. Pohonnya itu ada tangkai-tangkai 7. Dari tangkainya itu berbuah masing-masing 100. Satu kali kita berinfak.
berarti 700. Nah, kalau ketika kita berinfak tadi, orang Belanda itu berinfak 3 juta, berarti 30 juta sampai 300 juta itu infak. Maka ayo fasabiqul khairat, berlomba-lomba. Tapi ingat, infak itu nggak boleh dalam keadaan marah, kesel, benci. Di hati ini nggak boleh ada, harus benar-benar ikhlas, nggak boleh kesel, benci, dan segala macam, atau penyakit hati. Ketika itu ada, maka ngambang, tidak akan dibalas sama Allah. Nah, infak ini harus benar-benar keluar dari hati yang paling dalam, atau disebut lillah. Ketika lillah, maka akan diganti berkali lipat oleh Allah. Selanjutnya adalah maaf. Biarkan anak-anak dia bermain, bersukaria, berisik, nggak masalah, karena kita maklum dia itu belum punya akal, maka kita harus maklum. Ketika ada teman kita bersalah juga kita maafkan. Kenapa? Karena IQ kita dengan yang lain belum tentu sama, otak kita belum tentu sama. Maka kita yang otaknya lebih tinggi atau IQ-nya lebih tinggi harus bisa maklum, harus bisa memaafkan. Kalau tidak, akan terjadi silang sengketa. Ketika terjadi silang sengketa, rezeki itu jauh, susah. Kenapa susah? Karena tadi Allah tidak suka. Nah, sekarang karena waktunya udah malam, masakan juga udah siap. Ini juga dari mereka-mereka yang tidak bisa disebutkan namanya, katanya nggak perlu disebut namanya. Ya sudah, dari para donatur, insya Allah besok-besok dokter-dokternya kasihnya lebih banyak lagi, biar bisa lebih hebat lagi kita bikin acara ini. Untuk lebih singkatnya lagi, kita ucapkan terima kasih buat semua yang datang. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari masakannya atau dari segalanya, saya mohon maaf. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Ini pun atas nama. Dan tadi saya kenapa ya Malika? Kenapa ya Malika? Karena Allah yang Maha Kuasa. Saya hanya diberi kuasa, hanya sebagai perantara. Kalau saya bilang itu dari saya, berarti saya bohong, tidak jujur, tidak sidik. Itu hanya perantara, maka saya tidak berani. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Teguh Hermawan selaku penyelenggara acara hari ini. Semoga untuk sambutannya bermanfaat untuk kita semua. Amin amin robbal alamin. Maka berakhirlah acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 27 Rajab 1447 Hijriah yang membawa keberkahan bagi kita semua. Saya, Aprilia Kayanida, mengucapkan terima kasih banyak dan memohon maaf seluas-luasnya apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tak disengaja. Akhirul salam, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para tamu undangan, dipersilakan untuk makan malam di sebelah kanan yang sudah disiapkan. Silakan untuk mengambil dan menikmati makanan malam ini.